Kamera. On air. Masyarakat itu adalah sebagai seseorang yang mampu untuk menjembatani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kayaknya pantas memang cocok jadi dosen ya. Iya. Memang ngecek itu ya. Enggak dosen ya. Biasa-biasa aja di khususnya di podcast kita biasa aja Pak. Udah seperti itu. Jangan dipaham-pahamin gitu. Ya, Relax. kita juga nggak Ya. paham ini Mak. Antes itu adalah anak tersayang. Anak tersayang, Ya, Antes anak tersayang. Nah, Kalau Antis? Antis tuh anak titisan kayaknya. Saya menjadi apa yang saya pikirkan. Saya menjadi apa yang saya pikirkan. Ya. Maksudnya apa? Saya selalu Bukan saya menjadi apa yang saya pikirkan. Iya apa tuh? Apa yang dipikirkan Peri itu apa? Memang balais. Podcast Mak Itam. Oh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. berjumpa kembali di acara podcast sama hitam. Memang balain bicara apa adanya. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, baik di siang ataupun di malam hari ini, di studio Maitam sudah hadir salah seorang laki-laki setengah ganteng. Ya, kita akan berkenalan langsung dengan beliau. Kita akan wawancara langsung dengan beliau. Beliau adalah Pak Edi Antes. Salam kenal Pak. Ya, Iya. kenal sama siang Mak Itam. Iya. Ini kalau bicara Pak Edi ini, Pak Edi Antes ini rupanya sering dikenal sama orang ya. Mak Itam pandai sekali. Coba tanya kenapa gitu. Kenapa? Kenapa? Ya? Kenapa? Edi Antes. Iya. Biasa tiap orang beralih ada tuh tes gitu ya. Bukan ya? Jadi Edi Antes ini dasar namanya dari mana ini Pak? Ini Mak, ini satu yang Mak Itam nggak tahu itu. Orang lain juga nggak tahu. Mungkin. Orang lain juga nggak bukan tahu. Saya yang Apalagi tidak tahu orang ya. lain. Karena belum dikasih tahu. Iya. Jadi gini, nama saya itu memang Edi Antes. Ya. Nah, Antes belakang dari nama saya itu dia mempunyai arti. Gitu. Iya. Arti. Ya. Kira-kira Mak tahu nggak apa arti Antes itu? Antes itu ada anak yang tertetes, bukan? Hampir. hampir. Jadi kalau menurut orang tua saya, Ya. tapi jangan diketawain ya. Enggak ada saya galakkan. Iya, tidak ada digalakkan ya. Antes itu adalah anak tersayang. Anak tersayang, Ya, Antes anak tersayang. Nah, Kalau Antis? Antis tuh Eh. anak titisan kayaknya. Oke, Pak Edi Antes. Ya. Saya senang sekali Pak Edi Antes bisa berkunjung di Karitiang Cinema dalam acara podcast Maitam memang lain bicara apa adanya. Saya juga terima kasih ke Mak sudah diundang Iya. di Memang saya undang di sini. perasaan. Iya. Saya telepon enggak mungkin ya, ya. cuma Iya, telepon. telepon ya. Kalau diundang mungkin barale itu ya. Iya. Pak Antes ini ada saja. Membangunkan dari mau bobok dia ini. Iya. Susah kita kalau ngomong sama orang yang udah ahli ngomong. Ayo Pak Antes. Ya. Supaya pemirsa juga tahu di rumah. Pak Antes ini kita panggil Antes atau Edi Antes? Kalau biasanya teman-teman manggilnya Antes. Oh Antes. Ya. Edi-nya dihilangkan. Edi dihilangkan. Sama Jadi dengan dulu saya. ada sebuah kejadian yang kurang karena terbiasa dipanggil Antes. Iya. Ada salah satu dosen saya di S2 Oh. itu baru masuk. Dia manggil saya namanya Edi. Pak Edi. Yang ketawa bukan saya, Saya yang temannya. Saya ketawa. Iya. Padahal saya belum kuliah ketika itu. Jadi Pak Edi. Nah, akhirnya ibu itu sadar, loh, kok saya manggil Pak Edi ini kok ketawa yang lain gitu. Iya. Terus dibilangin sama teman saya, Bu,
namanya bukan Pak Edi Bu, namanya Pak Antes. Oh pantesan katanya. Oh, gitu. Ya akhirnya sekarang ibu tuh manggil namanya Pak Antes. Oh, Pak Antes. Ibu tuh gadis mungkin, enggak? Ya, udah Udah tua juga ya. Iya. iya sih. Jadi itu Pak Antes ya. Iya. Latar belakang Pak Antes ini saya udah tahu nih. Iya. Salah seorang abdi masyarakat, abdi Iya. pemerintah. Ya, Ya. jadi dosen. Jadi dosen di isi Padang Panjang. Tapi saya lihat juga Pak Antes ini kemarin ada di KPU juga bisa lihat jadi narasumber gitu. Saya pernah Keahliannya apa sih? keahliannya macam-macam, Mak. Jadi orang kreatif tuh memang kayak gitu, Mak. Oh gitu ya. Kreatif itu memang harus pandai banyak Dan banyak pandai. dan banyak pandai gitu. Iya iya. Jadi kreatif itu bukan hanya kita ahli pada satu sisi, tetapi juga kita memahami dan mengetahui sisi-sisi yang lain. Iya iya iya. Iya. Ya, kalau ahli itu namanya spesialis, Pak. Spesialis, Ah, ahli penyakit dalam. Iya. kan 2 SKS tuh, Mak. Iya iya iya. Kemudian Pak Antes, Ya, Pak. saya juga pernah waktu di Padang berapa tahun dulu di KPU sebagai anggota, sebagai apa dulu di KPU? Saya pernah menjadi komisioner Panwaslu Kota Padang Panjang. Berapa tahun itu? Itu periodenya 4 tahun. Jadi 4 tahun, 3 tahun jadi 2 tahun jadi anggota, 2 tahun jadi ketua Panwaslu Kota Padang Panjang. Iya iya. Kenapa bisa masuk ke situ gitu? Hah? Padahal nggak pernah jadi ikut anggota dewan loh. Ya, mungkin apa ya, Mak ya? Kalau kecil orang Minang rata tangan. Oh, Mak. rata tangan. Iya. Perumahan kau mah data ya. Selain dedikasi, Iya, selain iya, iya, integriti, selain kapasitas diri. Iya, iya, iya. Satu hal yang apa pembeda saya sama Mak, Apa tuh? rata tangan saya beda dengan Mak Iya Itam. iya. Aduh letak tangan rangkon, cak ada tangannya elok dah. Iya, Cuman itu iya. tergantung nasib. Iya. Kalau mau nasibnya di Jadi- situ ya tipon. Ya, tapi pada prinsipnya seorang sarjana seni kayak saya, Ya. Saya juga sarjana seni Pak Iya, Antes. iya, Kan mantap lah. Saya juga sarjana seni loh. ya, itu sebenarnya bisa diakui di tengah-tengah masyarakat ketika dia mempunyai integritas dan kapasitas di dalam masyarakat. Iya iya. Integritas itu adalah ketika kita dipandang oleh masyarakat itu adalah sebagai seseorang yang mampu untuk menjembatani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kayaknya Pak Antes memang cocok jadi dosen ya. Ih. Memang ngecek itu ya. Enggak dosen nggak ya? Biasa-biasa aja di Biasa-biasa konteksnya aja. di podcast kita biasa aja Pak. Udah seperti itu. Jangan Mak. dipaham-pahamin gitu. Ya, Relax. Kita juga nggak Ya. paham ini, Mak. Pak, kamera kita ada dua nih Pak. Itu satu di situ. Iya. Bapak jangan lihat kamera itu aja Pak. Di sini juga Bapak lihat gitu. Ini yang namanya dosen TV Iya. diarahin sama orang. Susah, Pak. Iya. Kita juga pernah satu tim lah, Iya. mengajar gitu. Gitu. Jadi Pak Antes, Ya. jadi komisaris di KPU. Komisioner. Di KPU. Pak Antes ini aslinya mana sih? Saya aslinya Padang. Padang. Iya. Orang bilang itu di Padang tuh nggak ada yang asli, ada yang asli. Asli orang Padang. Iya, saya Tapi wajah asli enggak wajah Padang nampak. Wajah-wajah India atau Arab. Bukan. Iya. Oh, asli Padang Pak. Iya. Ya. Kemudian selain daripada itu, apa sih organisasi yang Pak Antes sudah diikuti? Kalau organisasi, kalau saya katakan memang dari saya kuliah itu sering ikut organisasi itu. Mulai dari organisasi eksternal himpunan mahasiswa Islam sampai sekarang itu menjadi pengurus majelis daerah kami Kota Padang Panjang. Kemudian juga sebagai apa namanya tuh Nggak tahu saya. pengurus dari Komite Independen Pemantau Pemilu Iya. Sampai sekarang. sampai Sampai sekarang. sekarang. Iya. Kemudian Pak Antes di luar kesibukan tadi apa sih? Ada kegiatan lain nggak? Ya kalau sekarang karena saya
diamanahkan oleh Pak Rektor menjadi ketua SPI isi Padangpanjang. ketua Ya. SPI. Iya, ketua SPI. Kok lah mau tahu pik ini kecil selama itu. Baru tahu mak baru. Enggak lah tahu Pak, ini kecil selama itu. Oh, jadi kita SPI. Ketua SPI ya. SPI itu apa tuh? SPI ini adalah Satuan Pengawas Internal. Jadi organisasi ini langsung di bawah Pak Rektor, gitu. Langsung di bawah Pak Rektor itu untuk mengevaluasi seluruh pekerjaan yang bersifat non akademik. Jadi non akademik gitu. Hebat Pak ya. Ya, hebat Pak. Masih nggak tahu. Kok cocok sidak tepat dia. Ya, ayolah. Termasuk mak kayak. Sama Pak Edi Satria. Iya. Inyo pay manggung ngasinan. Oh, nah bisa. Karena itu? Karena. Tapi kan kalau ada surat tugas kan gampang. Kalau surat tugas ya. Nah, ini yang perlu kita apakan, Mak, perlu kita pahami bahwa posisi kita. Seorang dosen itu adalah orang yang diwajibkan untuk untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu. Jangan jadi seorang dosen terus kita ada job di luar, kemudian dengan seenaknya kita langsung aja pergi. Iya, maaf Pak, ini udah menyimpang ini kemana pergi cerita. Bapak bukan sekarang bukan sebagai SPI-nya loh ya Pak, Iya, sebagai iya. tamu undangan Ya, di siap. sini Pak. Saya juga takut jadi saya ini. Iya. Kalau orang biasa di kantor seperti itulah Pak ya. Kalau ngobrol kayak Iya, gini iya, memang iya. udah kemana-mana. Lah, Tahu saja gitu. rasa pejabat gitu ya. Iya. Di kalau sih kok agak santai sih Pak. Iya. Minum lah ya Pak. Iya, oke. Boleh minum aja kan ada. Baduo lah Joma. Iya. Tuhan. Tagi-tagi loh Pak. Oke, Pak Ediantes. Nah, Banyak nih kamu tanya sama Bapak Ediantes. banyak-banyak nih Mak. Hah? 6 SKS tuh Mama. Oh iya. Ayo kan bicara apa adanya. Iya. Memang belain. Cara wak beda-beda sih orang. Kalau sih mau cara lain. Ya. Lah berapa mau Pak Ediantes gini? Kalau umur 41 Pak. 41. Ya. Lah sampai 41 umur Pak Ediantes. Apa-apa saja sih prestasi yang pernah yang Allah diraih ya sama Pak Ediantes? Kalau prestasi Mak banyak sebenarnya. Banyak. Iya banyak diantaranya apa saja nan agak tuh di dalam hati udah sampai hari ini tidak bisa dilupakan gitu. Yang tidak bisa dilupakan hari ini saya itu dilahirkan dari rahim seorang ibu yang luar biasa. Tuh. Jangan nangis. Enggak, Wak, kalau Kisah Hawa emak menangis loh. saya kalau sudah berbicara ibu, ayah, Iya. kok mataku jatuh ke dalam kok Pediantes. Iya. Kemudian Nah, dari perjuangan beliau lahir di Papua. Iya. Enggak. Bukan. Oh, bukan. Ya lahirnya di Lima Ayo. Enggak berpuitis pada sampai aja lah kita. Memang kalau kita berbicara orang tua itu tidak ada kata yang paling terindah Mak. Iya. Apapun yang saya ungkapkan hari ini itu sebenarnya nggak puitis, Mak aja yang dengar itu puitis. Gitu. Jambo dia biasa orang berpuitis kan. Dia enggak gaya Pak Ediantes itu memang rasa puitis. Kemudian Itulah kenangan terindah dari amanah yang diberikan orang tua, yaitu kita dilahirkan di dunia. lahir ke bumi ke ya. Itu seperti sama. Iya. Lahir dari ibu kita Iya. atas kerjasama Pak Jibu. Pegawai awak. Seperti itu ya. Dengan kerja keras. Kerja keras lahir kita ini. Iya, Makanya kita sebagai anak tidak boleh melawan. Iya, Nanti dikutuk betul. jadi maling kundang nanti. Betul sekali itu. Oke, kemudian apa lagi Pak Edi? Itu kan yang memang tidak bisa dilupakan. Itu memang ketika lahir ketek kan. Nah, setelah dewasa mungkin SMP, SMA, dan kuliah, apa sih prestasi yang cukup? Prestasi yang cukup membanggakan ini khusus untuk diri saya adalah saya menjadi apa yang saya pikirkan. Saya menjadi apa yang saya pikirkan. Ya. Maksudnya apa? Saya selalu Gaya. Saya menjadi apa yang saya pikirkan. Ya apa tuh? Apa yang dipikirkan pada itu apa? ya pencapaian-pencapaian yang kita rencanakan dari awal. Itu ya. Iya. Kita rencanakan, kita laksanakan,
dan kita menikmati proses tersebut. Iya. Apa contohnya tuh? Hah? Contohnya ya jelas-jelas aja lah. Ya, Contohnya apa ya tuh? jelas-jelasnya Ya. saja. Saya prestasi yang membanggakan pada diri saya adalah saya tamat S2. Dah, itu aja. Saya juga tamat S2. Tapi beda. Memang balain. Memang balain nih ya. Iya. Jadi memang dulu Pak Antes memang bersusah payah juga Ya, sampai di S2 saya ini ya. menitinya dari nol. Itu sama kita tuh. Iya. Kalau saya tidak dari nol. Dari apa? Kalau dari nol tuh itu udah lama itu Pak. Harusnya dari angka 1 lagi. Iya. Dari nol cukup pembensin aja yang dari nol. Iya. Dari angka 1 ya. Iya. Ya, dapat Angka ya. 1 kita lahir ke dunia kita sudah mulai berpikir seperti itu Pak. Begitu Pak. Tapi Ya. prestasinya juga kayak saya diamanahkan jadi ketua Panwaslu Kota Padang Panjang, kemudian saya diamanahkan hari ini menjadi ketua SPI. Itu adalah pencapaian terhadap diri saya. Saya kapan pula bisa sama Pak Edi Antes ini? Hah? Gampang. Ada kiatnya enggak? Atau rajin olahraga? Ada hubungannya enggak? Enggak. Wani Piro. Oke. Enggak itu just kidding. Hobi Pak Edi Antes itu sebenarnya apa sih? Hobi saya ngajak orang berolahraga, tapi orang tersebut akhirnya pulang dengan mobil. Oh, itu ada itu teman kita itu. Teman kita itu. Iya. Iya, dia bercerita kepada saya dia kan baru beli sepeda itu. Katanya dekat katanya kan. Iya. Kiranya rutenya jauh. Sasak lah ngok dia lagi. Iya. Di bantainya tiba di lokasi dia makan gitu kan. Dihambatnya mobil untuk pulang. Dihambatnya mobil untuk pulang. Iya. Siapa lah kira dia ya. Hobi saya olahraga, Mak. Olahraga ya. Olahraga, kemudian Olahraganya sepeda atau apa? sepeda, dulu bulu tangkis, kemudian dia cokalah tukar hobi lah. iya. Jadi sekarang sepeda dan ya ikut dengan klub bersama teman-teman. Ikut saya nak ikut main deh ya. Iya, ikut menyupor aja. Iya. Saya juga pernah ikut dulu ke Padang itu kalau bulu tangkis. Bulu tangkis. Wah, gaya jadi itu. Gaya jadilah. Main sentalai. Main sampai kali ndak awak Iya. official saja. Alu percaya tim menurunkan awak. Iya. Oke, Pak Edi Antes. Iya, Pak. Kalau cita-cita dulu apa? Memang jadi dosen atau jadi PNS? Memang itu dulu. Kalau cita-cita saya dulu saya jadi pilot gitu. Oh, hebat bisa terbang. Iya. Tapi karena sering sakit gigi, Hah? maka cita-cita itu dihapus. Hubungannya apa itu? Hubungannya apa? Karena memang seorang pilot itu kan tidak boleh giginya tidak boleh rusak. Kata saya apa tadi itu? Oh, apa namanya? Oh, saya bisa jadi pilot. Karena jadi kenapa? Karena saya pengamang. Pengamang. Kira tidak ada sakit gigi. Kira. Iya sakit Iya. gigi. Kemudian dialih lagi sedikit pembicaraan. Iya. Sekarang kan diisi Padang Panjang pemilihan ketua alumni. Iya. Katanya. Saya juga tanya sama Pak Antes dengan polos. Pak, saya nggak bisa bikin gambarnya, Pak. Katanya ada aplikasinya ya? Iya, ada aplikasi, ya. Itu apa maksudnya tuh, Pak? Sebenarnya ini adalah salah satu langkah untuk membentuk sebuah wadah alumni bagi tamatan dari isi STSI dan ASKI Padang Panjang. Nah, sebenarnya dan ini lucu ketika fenomena yang hadir. Lucu. Iya. Lucu loh. Itu makanya saya ketawa. Ya, terus Fenomena sehingganya proses ini berjalan sampai sekarang itu adalah ketika kita di sesama alumni itu merasa tersakiti oleh beberapa statement yang hadir dan viral di sebelum-sebelumnya itu ya? media sebelum-sebelumnya gitu. Sakitnya di mana? Di sini atau di sini? Hah? 3, Mak. Sini. Kemudian? Nah, kemudian ketika argumentasi itu terhimpun, akhirnya kita saling membutuhkan antara satu alumni dengan alumni yang lain itu. Maka
hari ini itu dibentuklah sebuah grup dulu, grup alumni. Kemudian dari wacana yang berkembang di dalam grup itu adalah bagaimana kita membentuk sebuah himpunan alumni keluarga besar ISI, STSI dan ASKI Padang Panjang. Yang sebelumnya sudah terbentuk atau belum? Sebelumnya sudah. Sudah, tapi kurang itu apa? ya karena progres sampai hari ini itu masih berjalan di tempat itu. Ada tetapi masih berjalan di tempat, dan itu program-programnya itu sampai saat ini belum disosialisasikan kepada seluruh alumni. Ya. Jadi alumni itu sama dengan batang tubuh ya. Ketika kaki kau tantua, tasan tuang, jantung kau langsung berat. Iya. Yang membela dari keberadaan ISI Padang Panjang itu adalah alumni sebenarnya. Saya juga ikut mensukseskan untuk pemilihan ketua alumni ISI Padang Panjang. Pantai mau jalan. Kebetulan kemarin saya mendaftar. Oh, ikut? Iya. Ikut mencalon jadi ketua alumni. Iya. Lah dipikir-pikir itu, Pak. Nanti Mak ngomong sama saya ketua. Oh, gitu. Sekarang panggil ketua Kalau aja. terpilih. Iya, ketua. Jadi sekarang sudah ada itu kandidat-kandidatnya sudah ada. Sudah, ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada proses yang dilakukan oleh teman-teman. Iya. Memang sudah saatnya alumni ISI, ASKI, STSI ini terbentuk. Ya. Sehingga kawan-kawan bisa juga menuangkan pemikiran-pemikiran untuk bagaimana sih ketika mereka sudah tamat nanti bagaimana untuk selanjutnya seperti itu. Kemudian program-program ke depan seperti apa. Iya. Jadi kita tuh pemikiran kita adalah bagaimana wadah alumni ini dapat menampung aspirasi-aspirasi dari para alumninya gitu. Iya. Nah, sehingga nanti aspirasi ini bisa kita kembangkan ke arah yang lain gitu. Jadi seperti itu. Kemudian apa sih latar belakang Pak Edi Antes makanya ikut gitu? Ya, menjadi hal yang utama bagi saya adalah bagaimana proses yang dilakukan oleh teman-teman ini itu bisa ada yang mengayominya. Jadi ketika proses ini telah dilakukan, kemudian ini perlu direkonstruksi wadah ini, kemudian kita analisis apa saja kemampuan, kemudian apa saja bargaining yang ada dari alumni gitu. Nah, proses ini hendaknya kami ketika terpilih nanti ketua umum, mohon maaf, ketua umum yang terpilih. Kami Badri. Enggak. Bahasa tangan Bapak tadi, Pak. Harusnya kami, saya juga. Iya. Tangan Bapak saja lipatkanlah saya satu. Nah, ketika ketua umumnya nanti terpilih, mudah-mudahan nanti ketua umum itu bisa membuat sebuah arah yang baru terkait telah dibangun oleh teman-teman. Peristiwa yang kemarin cepat viral itu yang salah satu yang membuat seluruh alumni itu ada di Bodeko udah bisa aku kan liek lo lah kadang macam-macam kawan merespon kan Pedentes Pak Edi tersayang. Kalau mau Pak Edi Satria itu tahu apa tuh? Satria bajak hitam berubah balain ya dia tuh apa kan balain Black Ankle balain ya. Porsal tahu apa tuh? Proyek Saleh Oke, Pak Edi Antes. Ya, Pak. Ini pertanyaan terakhir nih. Iya. Benar banyak yang terakhir mana boleh, Mak. Soalnya ini disebut di podcast Maitam sudah banyak antrian ini yang menunggu saya kapan Pak, saya kapan gitu. Jadi Pak Edi Antes ini sebenarnya sudah melanggar apa ini? Peraturan. Harus Pak Edi Antes ini masuknya di episode ke-10. Tenang, Mak, nanti salehnya. Oh, ada. Kalau dia udah saleh itu mau mana tuh. Ini Pak Edi Antes. Iya, Pak. Menurut Pak Antes, bagaimana sih kayak tadi kita berbicara tentang alumni ya. Iya. Alumni ISI, STSI atau ASKI Padang Panjang ini di tengah-tengah masyarakat itu bagaimana sih kehidupan mereka? Apakah sangat dibutuhkan masyarakat atau gimana, Pak?
Kalau kita berbicara kehidupan alumni, mungkin yang pertama kita berbicara kiprah dulu, Mak. Kiprah. Ya. Nah, kalau kiprah di tengah-tengah masyarakat, alumni kita ini adalah kiprahnya luar biasa. Ya. Mereka bisa hidup dan berkembang dan melestarikan kesenian di tempat mereka masing-masing. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Gitu. Berarti Secara mandiri melihat, kemudian merancang, membangun, kemudian mengembangkan. berarti ke arah seni dan budaya. Ya, seni dan budaya. Iya, iya. Ini adalah sesuatu yang sifatnya bagi saya adalah memang luar biasa. Iya, ini aset juga di Minangkabau, Sumatera Barat ini. Iya. Ketika isi STSI ataupun ASKI ini untuk pelestarian pengembangan seni dan budaya memang sangat dibutuhkan. Iya, karena kita konsennya memang di situ. Seni Jadi dan di tengah budaya. masyarakat anak isi alumni ini banyak dipakai. Banyak tuh. Kalau kita lihat, kalau dari data yang dimiliki di tracer study, Ya. tracer study yang dilakukan oleh ISI Padang Panjang, alumni ini dia mempunyai rata-rata di tiap kota yang ada alumni, mereka eksis terhadap dunia kesenian. Salah satu contohnya adalah berapa sanggar-sanggar yang ada di kabupaten kota itu dimiliki oleh alumni dari ISI Padang Panjang. Pak Ediantes tahu nggak siapa ketua Dewan Kesenian Kabupaten Solo? Kalau nggak salah saya Edi Satri. Iya, alumni itu juga. salah Iya, satunya. iya. Tuh, ya. Malah cocok Pak Ediantes menjadi ketua. Ah, Dan kira ketua apanya? benar nih. Iya. Tergantung Kalau lagi. kalau cocok itu tergantung dari masing-masing orang. Tapi janganlah dilihat dari wajahnya ketika Iya. kita memilih seseorang. Gitu. Iya, Lihatlah dari pola pikirnya, lihatlah dari gagasan-gagasan. Kemudian lihat dari keningnya ya. Iya. Pak Ediantes ini keningnya agak sulah sedikit nih. Iya. Tapi orang kening sulah itu agak penyabar loh. Iya. Kadang iya. ditampa pipi sebelah kiri pasti gini sebelah kanan. Iya. Memang itu ya? Enggak. Malu, Mak. Sakit, Mak. Oke, Pak Ediantes. Iya, Mak. Saya ingin sebenarnya berlama-lama. Mm. Nah, kemudian sedikit lagi. Pak Ediantes ngajarnya di jurusan TV film. Iya, saya jurusan TV dan film. S2 saya TV dan film. Gitu. Itu sama ya dengan saya. Ya, sama, film, Pak. film. Kapan-kapan nanti kita bisa bareng bikin Oke, film. siap. Kita ajak Pak itu Pak Katil Yusril. Yusril Katil. Iya. Kemarin juga sudah bincang-bincang di sini. Kita cari salek-saleknya loh. Iya, kita bisa kolaborasi nanti. Iya, iya. Baik, ini penutup. Ada yang akan disampaikan mungkin di sini boleh. Pak Ediantes yang- buat khusus untuk alumni atau masyarakat, silakan Pak Edi. Ya, kepada alumni, selamat berkongres pemilihan ketua umum alumni ISI, STSI dan ASKI Padang Panjang. Semoga dengan pemilihan ini akan menghasilkan pemimpin yang dituakan Nan didahulukan selangkah. yang didahulukan selangkah Nan ditinggikan serantiang. dan ditinggikan seranting. Serantiang, tak seranting Serantiang. loh. Selamat dan salam alumni. Wah, salam. Oke, pemirsa, terutama alumni ISI, ASKI, STSI Padang Panjang. Mari kita sukseskan. Sedikit lagi Pak, ini menyangkut Ini masalah. sedikit-sedikit saja dari tadi, Mama. Memang lain, bicara apa adanya. Iya. Bicara adanya. Karena airnya masih ada loh. Airnya Iya. masih ada. Ini tergantung air Pak. Kalau air capek habis, capek lebihnya. Iya, Capek iya, kita iya. sudahi. Iya, iya. Pak kadang nggak tahu. Nah, sedikit lagi Pak ya. Iya. Sekarang kan di masa pandemi ini, Iya. kira-kira apa sih motivasi untuk memberikan semangat lah kepada alumni pekerja seni? Iya. Kan aku juga kena dampak, saya juga kena dampaknya nih Pak. Iya, memang pandemi ini yang sangat berdampak adalah memang pelaku seni. Serius, itu di mana-mana tuh. Pelaku seni se-Indonesia ini bahkan sedunia itu sangat terdampak terhadap pandemi ini. Ya. Nah, kita hanya bisa berdoa, Ya. berdoa bahwa pandemi ini bisa segera berakhir. Amin. Kemudian kita ikuti anjuran dari pemerintah. Iya, iya. Ya. Prokes. Prokes kesehatan itu wajib
kita jalankan. Iya. Mudah-mudahan dengan berakhirnya pandemi kita Akan berandai lagi, Akan bermain band lagi, Betul. akan menari lagi. Sudah kata-kata ini Pak. tidak ada lagi. Saya tanya sama teman-teman itu, Kapan ke lapangan? Iya. Kapan hunting lagi? Kita rindu kita Pak ya. Iya, rindu. Kapan kita syuting lagi? Iya, Oke jadi- Pak Diantes, terima iya, kasih Pak. ya banyak-banyak Pak Oke, yang siap. sudah mampir di studio Karitiang Cinema di podcast Sama Hitam. Memang lain bicara apa adanya. Mungkin lain waktu dan kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan ngopi-ngopi lagi. Iya. Bapak juga kasih tahu deh sama kawan-kawannya kalau ingin subscribe. Iya. Iya, Oh, subscribe boleh. Enggak isu suruh orang sudah subscribe juga, Udah Pak. subscribe. Bapak juga kasih kabar sama kawan-kawan itu. Kalau ingin gabung di sini silahkan. Tidak dibayar, Pak. Iya. Cuma nanti saya akan kirim nomor rekening aja. Saleh. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesempurnaan itu adalah milik Allah. Dan kami sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Sama Hitam. Memang lain bicara apa adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diantes. Sama-sama.